Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fa robito yang berada pada khobar dari mubtada. Bagaimana status daripada fa robito yang berada pada khobar mubtada? Di dalam susunan kalimat di dalam bahasa Arab terdapat susunan di mana di sana terdapat syarat dan juga jawabnya. Dan terkadang jawab daripada syarat ini didahuluin oleh fa. Fa inilah yang disebut dengan fa robitoh. Apakah fa robitoh itu? Fa robitoh itu adalah fa yang berfungsi untuk menghubungkan antara jawab dengan syaratnya. Ketika kita mengatakan, jika kamu datang kepadaku, maka aku akan memuliakanmu. Jika kamu datang kepadaku, ini adalah merupakan syarat, sementara jawab daripada syarat tersebut adalah, maka aku akan memuliakanmu. Dan terkadang pada jawab ini didahulin oleh fa sebagai penghubung antara syarat dengan jawabnya. Dalam susunan bahasa Arab terkadang fa robitoh ini juga terdapat di dalam khobar mubtada, di mana keberadaan daripada fa itu bertujuan untuk menghubungkan makna. Untuk menghubungkan makna yang bersifat sebab akibat atau merupakan penegasan. Jadi sekali lagi, fa robitoh ini terkadang juga terdapat pada khobar mubtada, di mana keberadaan daripada fa robitoh di sini berfungsi untuk menghubungkan makna antara khobar dengan mubtadanya, di mana khobar mubtada ini memiliki makna sebab akibat atau merupakan suatu penegasan. Namun keberadaan fa robitoh ini tidak selalu ada pada khobar mubtada. Terdapat beberapa keadaan yang mengatur kapan fa robitoh itu wajib ada pada khobar mubtada dan kapan statusnya hanya boleh-boleh saja. Jadi hukum atau status daripada fa robitoh yang terdapat pada khobar mubtada ini bisa jadi adalah suatu hal yang wajib dan bisa jadi adalah merupakan suatu hal yang jaiz. Terkadang dia wajib ada pada khobar mubtada, terkadang dia itu boleh-boleh saja. Artinya boleh ada dan juga boleh tidak ada. Sekarang kita mulai dari hukum yang wajib saja, di mana keberadaan fa tersebut harus ada pada khobar mubtada. Kapan hal tersebut terjadi? Fa dihukumin wajib ada pada khobar mubtada manakala mubtada pada khobar itu didahuluin oleh amma. Jadi manakala mubtadanya didahuluin oleh amma, maka status daripada fa yang terdapat pada khobar ini memiliki status wajib ada. Contohnya seperti indi abi wa ummi. Fa amma abi farohimun. Indi abi wa ummi. Aku memiliki seorang ayah dan juga seorang ibu. Fa amma abi farohimun. Maka adapun ayahku itu farohimun, maka dia adalah seorang yang penyayang. Di sini kita perhatikan lafaz rohimun. Rohimun ini adalah khobar daripada lafaz abi yang kedudukannya sebagai mubtada, di mana pada mubtadanya ini didahuluin oleh amma, maka pada khobarnya ini wajib untuk diiringin dengan fa robitoh.
Terkait dengan pembahasan amma yang ada pada mubtada ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Jadi ketika mubtadanya ini didahuluin oleh amma, maka keberadaan daripada fa robito ini wajib ada pada khobar mubtada tersebut. Kita ambil contoh yang ada di dalam Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka ialah mengetahui siapa mereka, alladzina amanu, annahu, sesungguhnya itu, al-haqqu, ialah suatu hal yang benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa itu benar dari Tuhan mereka. Di sini kita perhatikan lafaz ya'lamuna yang merupakan khobar mubtada dari lafaz alladzina, di mana mubtadanya ini didahuluin oleh amma, maka pada khobarnya ini wajib diiringin oleh fa robitoh. Namun terkadang kaidah yang mengatakan bahwa fa robito itu wajib ada pada khobar mubtada, manakala mubtadanya itu didahulin oleh amma, ini terkadang dihilangkan di dalam syair. Contohnya seperti fa ammal qitalu la qitala ladaikum walakin sayron fi irabil mawakibi. Fa ammal qitalu, adapun peperangan, la qitala ladaikum, tidak ada peperangan di antara kalian. Walakin sayron, akan tetapi hanyalah sekedar berjalan saja. Fi irabil mawakibi, di tengah-tengah barisan rombongan. Adapun peperangan, maka tidak ada peperangan pada diri kalian, tetapi yang ada hanyalah berjalan di tengah-tengah barisan rombongan atau iring-iringan. Ini adalah merupakan sindiran atau cemoohan yang merendahkan lawan, karena hanya bisa ikut-ikutan dalam barisan tanpa mampu berperang. Di sini kita perhatikan lafaz fa ammal qitalu la qitala ladaihim. La qitala ladaihim ini adalah merupakan khobar dari lafaz al-qital, di mana lafaz al-qital ini kedudukannya sebagai mubtada yang didahuluin oleh amma. Namun dalam susunan ini khobarnya tidak diiringin dengan fa robito. Hal ini seringkali terjadi di dalam syair, karena di dalam syair itu seringkali tidak diberlakukan kaidah-kaidah umum. Namun pada dasarnya setiap mubtada yang didahuluin oleh amma wajib khobarnya untuk didahuluin oleh fa robito. Selanjutnya adalah status daripada fa robito, di mana dia itu hanya sekedar jawaz atau jaiz, yang artinya boleh-boleh saja mengiringin khobar mubtada, di mana di sini juga terdapat ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Manakala syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fa robitoh tidak boleh ada pada khobar mubtada. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, mubtadanya ini harus mengandung makna umum. Bisa berupa isim nakiro atau bisa juga berupa mausul, di mana mausul ini sekalipun secara lafadz termasuk dari isim makrifat, namun secara makna mausul ini mengandung makna umum. Dan selanjutnya mubtada ini mengandung makna yang menyerupai dengan isim syarat. Kemudian yang kedua adalah silah atau sifatnya. Jadi manakala mubtada'nya itu berupa mausul, maka tentu memiliki silah. Selanjutnya manakala mubtada'nya berupa isim nakiro, maka setelahnya itu tentu berupa kalimat yang merupakan sifatnya. Jadi silah atau sifat daripada mubtada' tersebut haruslah berupa kalimat fi'il atau berupa dzaraf atau berupa susunan jar majrur, di mana sifat atau silah ini harus mengandung makna istiqbal, artinya mengandung zaman yang akan datang, bukan berzaman hal atau berzaman madi. Dan pada silah atau sifat ini
tidak boleh disertai dengan huruf syarat. Kemudian yang terakhir, khobar ini statusnya menjadi akibat dari silah atau sifat dari mubtada. Sekali lagi, mubtadanya harus mengandung makna umum, bisa berupa isim nakiro, bisa berupa mausul. Manakala berupa isim nakiro, maka kalimat yang terletak setelahnya itu nantinya akan menjadi sifatnya. Selanjutnya, manakala berupa mausul, maka kalimat yang terletak setelahnya itu nantinya akan menjadi silah. Jadi mubtada harus mengandung makna umum dan memiliki makna yang menyerupai isim syarat. Kemudian yang nomor 2, sifat atau silah daripada mubtada tersebut harus berupa kalimat fiil atau dzaraf atau jar majrur yang mengandung makna istiqbal, yaitu mengandung zaman yang akan datang. Dan pada silah atau sifat ini harus tidak didahului dengan huruf syarat. Dan yang ketiga, khobarnya harus merupakan akibat dari silah atau sifat dari mubtada tersebut. Kita ambil contoh yang tidak memenuhi syarat, seperti lafadz alladzi in haddatsa shadaqa famuhsinun. Alladzi, adapun orang, in haddatsa, jika dia itu berkata, shadaqa, maka dia itu mengatakan yang sejujur-jujurnya, famuhsinun, maka ialah orang yang baik. Di sini kita perhatikan pada khobarnya didahuluin oleh fa robito, padahal di sini tidak memenuhi syarat. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Yaitu mubtadanya memang berupa mausul, di mana lafadz yang terletak setelahnya ini adalah merupakan silah. Namun pada silahnya di sini didahuluin oleh huruf syarat. Padahal syaratnya ini harus tidak didahuluin oleh huruf syarat. Maka di sini khobarnya seharusnya tidak boleh ada fa robito. Jadi seharusnya adalah alladzi in haddatsa shadaqa muhsinun, tanpa diiringin oleh fa robito. Jadi susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang keliru, di mana khobarnya didahuluin oleh fa robito, namun silahnya di sini didahuluin oleh huruf syarat. Contoh yang lain yang tidak memenuhi syarat, seperti lafadz Zaidun faqaimun. Zaidun, adapun Zaid, faqaimun, maka ialah orang yang berdiri. Di sini khobarnya didahuluin oleh fa robito, padahal di sini tidak memenuhi syarat. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Kita lihat pada lafadz Zaidun yang merupakan mubtada. Lafadz Zaid ini sudah mengandung makna khusus, tidak berupa kalimat yang mengandung makna umum. Dengan demikian khobarnya ini seharusnya tidak boleh ada fa robito. Zaidun qaimun. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi pada intinya harus memenuhi 3 syarat yang ada ini. Manakala salah satunya tidak terpenuhi, maka pada khobarnya harus tidak boleh ada fa robito. Kita ambil contoh susunan mubtada dan khobar yang sudah memenuhi ketiga syarat ini, sehingga pada khobar mubtadanya boleh didahuluin oleh fa robito. Contoh yang pertama, mubtadanya menyerupai isim syarat. Seperti ketika mubtadanya itu berupa man atau ma syartiyah. Man siapapun, ma apapun. Contohnya seperti man yu'allimuka ilman nahwi fa'alimun. Man, adapun siapapun, yu'allimu, yang mengajari siapa man, ka kepadamu, ilman nahwi, kepada ilmu nahwu, fa'alimun, maka dia adalah seorang yang alim. Di sini kita perhatikan lafadz fa'alimun.
alimun ini adalah khobar daripada lafaz man yang merupakan mubtada, di mana mubtada'nya ini berupa kalimat yang mengandung makna syarat, dan lafaz yu'allimu ini adalah silah daripada man yang berupa kalimat fiil yang berzaman istiqbal, mengandung zaman yang akan datang, di mana pada silahnya ini tidak didahuluin oleh huruf syarat, dan khobarnya ini merupakan akibat dari silah mubtada'nya. Jadi siapapun yang mengajarimu ilmu nahu, maka dia adalah seorang yang alim. Dengan demikian, pada khobarnya ini boleh diberi fa robito. Jadi di sini sifatnya hanya jawaz atau jaiz, boleh-boleh saja. Artinya boleh diberi fa robito, boleh juga tidak. Jadi boleh kita katakan man yu'allimuka ilman nahwi alimun, atau man yu'allimuka ilman nahwi fa'alimun. Jadi ini adalah susunan mubtada dan khobar, di mana khobarnya sudah boleh diberi fa robito karena memang sudah memenuhi ketiga syarat yang ada. Mubtadanya mengandung makna umum, dalam hal ini berupa isim mausul yang mengandung makna syarat, silahnya berupa kalimat fi'il yang berzaman istiqbal dan tidak didahului oleh huruf syarat, dan khobarnya ini adalah merupakan akibat dari silah mubtadanya. Kita ambil contoh yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti fama bikum min ni'matin faminallahi. Fama, maka adapun apapun, bikum yang ada pada diri kalian, min ni'matin yang berupa suatu nikmat, faminallahi, maka ialah berasal dari Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka itu adalah dari Allah. Di sini kita perhatikan lafaz faminallah. Minallah ini adalah khobar mubtada dari lafaz fama bikum, di mana mubtadanya ini berupa kalimat yang mengandung makna umum. Dalam hal ini berupa isim mausul yang mengandung makna syarat. Silahnya ini berupa susunan jar majrur, dan di sini tidak didahuluin oleh huruf syarat, dan khobarnya ini adalah akibat dari silah mubtada. Jadi apapun nikmat yang ada pada diri kalian, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah memenuhi syarat sehingga khobarnya boleh didahuluin oleh fa robito. Kemudian contoh yang kedua, yaitu mubtada'nya ini berupa mausul, di mana mausulnya ini berupa al, dan silah daripada mausul ini berupa sifat fi'liyah yang mustaqbalah, yaitu berupa sifat yang mengandung makna sebagaimana kalimat fi'il yang mengandung makna zaman istiqbal. Sekali lagi, mubtada'nya ini berupa mausul yang berupa al yang mengandung makna umum, di mana silahnya ini berupa sifat yang mengandung makna kalimat fi'il yang berzaman istiqbal. Contohnya seperti as-sani'u was-sani'atu fanafi'ani. As-sani'u, adapun pekerja laki-laki, was-sani'atu, dan pekerja perempuan, fanafi'ani, maka ialah bermanfaat keduanya. Pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, maka keduanya bermanfaat. Di sini kita perhatikan lafaz as-sani'u. As-sani'u ini adalah mubtada, di mana mubtadanya ini pada hakikatnya adalah berupa mausul, yaitu berupa al-mausulah, di mana silah daripada al ini
berupa kalimat isim yang mengandung makna kalimat fiil yang mustakbalah. Jadi di sini takdirannya adalah alladzi yasna'u. Adapun orang laki-laki yasna'u yang akan bekerja. Wassani'atu takdirannya adalah wallati tasna'u. Wallati dan orang perempuan tasna'u yang akan bekerja. Jadi silahnya ini berupa sifat karena di sini berupa isim fa'il, di mana isim fa'il itu mengandung makna kalimat fi'il yang berzaman istiqbal, yaitu berupa fi'il mudhari'. Maka pada khobarnya ini boleh didahuluin oleh fa'robitoh. Jadi di sini sifatnya boleh diberi, boleh juga tidak didahului. Jadi boleh kita katakan as-sani'u was-sani'atu nafi'ani. Terkait dengan al-mausulah beserta silah daripada al-mausulah ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Contoh yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an seperti as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu adapun pencuri laki-laki, was-sariqatu dan pencuri perempuan, faqta'u maka adalah memotong siapa kalian aydiyahuma kepada tangan-tangan mereka. Di sini kita perhatikan lafaz as-sariqu. As-sariqu ini adalah mubtada, di mana mubtadanya ini adalah berupa mausul yang berupa al-mausulah, dan silahnya ini berupa sifat, yaitu lafaz sarik. Sarik ini adalah isim fa'il, dan isim fa'il merupakan isim sifat. Isim fa'il sarik ini mengandung makna fi'il yang berzaman istiqbal. Takdirannya adalah alladzi yasriku. Adapun orang laki-laki yang mencuri, begitu juga dengan was-sariqatu wallati tasriku, dan juga perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma maka hendaklah kalian memotong. Ini adalah khobar dari mubtada, di mana khobarnya didahuluin oleh fa'robitoh. Jadi ini manakala mubtadanya berupa al-mausulah yang mengandung makna umum. Jadi seperti lafaz as-sariqu ini mengandung makna umum, siapapun orang laki-laki yang menjadi pencuri. Begitu juga dengan perempuan yang menjadi pencuri. Begitu juga pada contoh yang di awal, yaitu lafaz as-sani'u was-sani'atu, siapapun yang menjadi pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan. Jadi mubtadanya di sini mengandung makna umum. Namun manakala al yang ada pada mubtada ini mengandung makna khusus, seperti al yang merupakan al-ahdiyah, di mana al-ahdiyah ini termasuk dari al-ta'rif yang mengandung makna khusus, maka pada khobarnya tidak boleh didahuluin oleh fa'robitoh. Contohnya seperti lafaz an-nabiyyu ja'a bil islami rasulun karimun. An-nabiyyu adapun nabi, ja'a padahal datang. Siapa itu an-nabi? Bil islami dengan membawa Islam, rasulun ialah seorang utusan, karimun yang mulia. Di sini kita perhatikan lafaz an-nabiyyu. Al yang ada pada lafaz an-nabi ini adalah al-ahdiyah, di mana makna daripada an-nabi ini sudah dapat kita ketahui sekalipun tanpa ada penjelasan sebelumnya. Jadi nabi yang dimaksudkan di sini pastilah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa Islam itu adalah merupakan seorang utusan yang mulia. Maka
karena pada mubtada'nya ini berupa al yang didahuluin oleh al-ahdiyah, bukan berupa al-mausulah, maka pada khobarnya tidak boleh didahuluin oleh fa robitoh. Jadi tidak boleh kita katakan farasulun karimun. Contoh yang selanjutnya yaitu mubtada yang berupa isim nakiro, di mana mubtadanya ini diberi sifat. Jadi mubtadanya berupa isim nakiro sehingga mubtadanya ini mengandung makna umum dan dia pun diberi sifat. Maka pada khobarnya boleh diberi fa robito. Contohnya seperti lafaz rajulun indahu hazmun fasa'idun. Rajulun adapun seorang laki-laki, indahu hazmun yang ialah pada diri rajulun tersebut hazmun adapun keteguhan hati, fasa'idun maka dia adalah orang yang beruntung. Di sini kita perhatikan lafaz rajulun yang merupakan mubtada, di mana rajulun ini berupa isim nakiro yang mengandung makna umum dan dia diberi sifat. Sifatnya ini berupa jumlah. Maka pada khobarnya ini boleh diberi fa robitoh dan boleh pula tidak diberi. Jadi boleh kita katakan rajulun indahu hazmun sa'idun. Ini adalah beberapa contoh di mana susunan mubtada dan khobar itu sudah memenuhi syarat yang telah disebutkan di awal. Sehingga pada khobar mubtadanya boleh diberi fa robitoh dan boleh pula tidak diiringin dengan fa robitoh. Jadi sifatnya adalah jaiz. Masih banyak penjelasan terkait dengan fa robitoh yang memiliki sifat jaiz yang ada pada khobar mubtada. Untuk penjelasan secara rinci akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Untuk saat ini silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.